Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaduddin Abdurrahman. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya bersama rekan saya. Ya, saya Tika Bahalwan selaku mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini saya bersama dengan Ibu Tiung Florida selaku Kepala Seksi di Direktorat Jenderal Pajak. Betul ya, Bu? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih mahasiswa UMJ sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Amin. Dari gencarnya dunia dengan virus corona ini. Ibu bisa menceritakan seperti apa sih pekerjaan Ibu itu? Oh baik. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu Oh, iya. ya Pak ya. Nama saya Tiung Florida. Saya selaku Kepala Seksi Penagihan di KPP Pratama Serang Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Jadi saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri merupakan salah satu kementerian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di bawahnya ada beberapa direktorat jenderal dan salah satunya Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak sendiri mempunyai struktur organisasi di bawahnya, yaitu salah satu kantor wilayah, salah satunya kantor wilayah di unit eselon 2 dan di unit eselon 3 di KPP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan saya bertugas di KPP Pratama Serang Barat selaku Kepala Seksi Penagihan. Begitu Mbak. Luar biasa sekali ya Ibu, pekerjaan Ibu melayani masyarakat. Tanpa Ibu kayaknya Indonesia ini nggak punya uang. Ya? Oh ya betul, tapi ini semua kan karena pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu ada sekitar hampir 40.000. Banyak juga. Definisi pemimpin menurut Ibu Tiung itu apa sih? Ya, pemimpin menurut saya itu seseorang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan yang lebih, ya, yang diberi kepercayaan atau amanah untuk menjalankan tugas. Kalau menurut saya, jadi seorang pemimpin itu pasti dia mempunyai kemampuan yang lebih, ya, entah itu kemampuan memanage dalam hal kompetensi atau mungkin di kepribadian dan sebagainya, dan dipercaya untuk melaksanakan amanah dan melaksanakan tugas. Kan dalam melakukan suatu pekerjaan nih pasti memiliki tim kan. Nah, bagaimana sih cara Ibu Tiung ini untuk memimpin sebuah tim? Ya, jadi saya berusaha memposisikan saya sebagai pimpinan di sini adalah sebagai leader. Jadi mungkin adik-adik tahu ya, ini para mahasiswa tahu ada seorang pemimpin yang memposisikan diri sebagai bos dan ada sebagai leader. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau sebagai leader kita selaku pemimpin selaku pimpinan itu ikut terlibat dalam suatu kegiatan. Misalnya tadi di suatu kegiatan di Direktorat Jenderal Pajak itu kan banyak bidang-bidang ya, banyak seksi-seksi. Nah, di situ pasti ada teamwork. Nggak bisa sendiri. Nah, di dalam teamwork itu kalau kita sebagai leader, kita tuh terlibat dalam kegiatan gitu. Jadi sama terlibat ya. Betul. Terlibat. Jadi saya memposisikan tidak ada atasan dan bawahan, tapi bahwa semua itu dari satu tim, rekan kerja. Saya pun berusaha untuk memanggil temen itu bukan sebagai anak buah saya gitu, tapi adalah sebagai rekan kerja gitu. Dan seorang leader itu bisa memanage atau mendirect timnya tadi. Jadi misalnya ada suatu proyek gitu kan, seorang leader itu bisa mendirect si A, si B, si C untuk melakukan tugasnya. Tapi kalau bos, biasanya kalau bos itu hanya betul nyuruh doang. Nah, mungkin lebih ke kamu ngerjain ini gitu kan. Tapi kalau leader kita ikut terlibat. Dan seorang leader itu biasanya tuh dia lebih merangkul anak-anaknya atau lebih merangkul timnya, tim yang ada di bawahnya itu untuk sharing atau berdiskusi. Jadi tidak selalu memposisikan dirinya bahwa dia itu selalu benar, semua keputusannya itu harus diikuti, itu enggak. Ya, seorang leader juga akan memposisikan diri dengan timnya itu dia lebih banyak berdiskusi atau sharing. Jadi tidak
memposisikan diri bahwa dia itu selalu yang benar, dia yang selalu mesti taat, itu enggak, tapi dia lebih merangkul ke anak-anak yang anak-anak buahnya gitu kan, untuk berdiskusi bagaimana sih misalnya ada suatu kegiatan kita berdiskusi bareng. Karena dia seorang pemimpin atau leader. Berarti bawahannya itu bisa mempengaruhi keputusan perusahaan itu juga mungkin ya? Kalau dari bawahannya Mempengaruhi keputusan jelas ada di leader, keputusan jelas ada di pemimpin, tapi setidak-tidaknya para anak buah itu diajak ngomong, diajak bicara, iya, berdiskusi ini misalnya di suatu pemerintahan nih, di Direktorat Pajak mau ada suatu kegiatan, misalnya ada kepatuhan pajak, gimana sih cara meningkatkan kepatuhan pajak, kita tanya nih, pendapat kamu gimana gitu kan, kita berdiskusi plus minusnya, mitigasi risiko dan sebagainya. Nah setelah itu tetap pemimpin lah yang menentukan bahwa goal ini, maksudnya langkah ini akan kita pakai, ini keputusan saya, yaitu dari pihak pemimpin. Berarti bertukar saran aja. Betul. Kira-kira nih selama memimpin apa sih yang menyenangkan dari hal memimpin sebuah tim gitu? Banyak ya, bisa banyak gitu ya. Ya setidaknya kita jadi banyak pengalaman, banyak masukan, dan justru banyak sekali masukan-masukan yang mungkin kita anggap itu baik, ternyata pada saat kita memimpin atau menjadi leader itu tidak disukai oleh orang itu gitu kan. Jadi kita tahu, bisa koreksi diri lah istilahnya. Bisa mengoreksi diri, bagaimana sih kelebihan saya dalam memimpin, bagaimana sih kelebihan kekurangan saya dalam memimpin. Kemudian suatu pimpinan itu ya pasti senang ya, karena kan mereka istilahnya pimpinan itu kan yang di atas. Maksudnya yang istilahnya dia sebagai role model gitu kan. Di sini juga kita sebagai pemimpin itu juga harus bisa menunjukkan bahwa kita tidak hanya kompetensi aja yang bagus, tapi performance kita, akhlak kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh mampu loh dipilih menjadi pemimpin. Akhlak ya paling penting. Betul. Dan kepribadian kita, karena itu nanti akan diikuti. Misalnya di suatu kantor gitu kan, kita pingin anak buah kita disiplin, misalnya datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Sementara kita sendiri sering bolos, itu nggak bisa. Harus mencontohkan juga ya. Betul, harus memberi contoh yang baik gitu kan. Dan itu lebih ke situ sebenarnya. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik, seorang pemimpin tuh biar bisa diikuti oleh anak buahnya. Dan di sini perlu saya jelaskan bahwa ada di Direktorat Jenderal Pajak, di Kementerian Keuangan, untuk menduduki suatu jabatan per level itu tidak mudah, seleksinya itu ketat. Nah, jadi ada seleksi, ada mungkin disebut fit and proper test ya, dan ada seleksi beberapa tahap meliputi kompetensi, wawancara, dan lebih ke performance kepribadian. Menurut Ibu, ada nggak sih kendala selama menjabat? Oh pasti ada, pasti nggak mungkin segala sesuatu itu mulus gitu ya, pasti ada. Seneng kayak gitu ya, bisa Ya. ada gitu. Kenapa? Nggak seneng sama ibu, terus jadi pengen lengserin ibu dari jabatan ibu. Oh ya, Banyak. mungkin ada ya, cuma kita nggak tahu lah. Mungkin kendala-kendala kalau dalam memimpin, kalau yang terkait sama anak buah atau tim itu, kita kan sangat variatif ya di suatu organisasi, terutama instansi pemerintah itu. SDM yang ada itu sangat variatif, maksudnya dari yang di atas kita umurnya gitu, maksudnya dari segi usia di atas kita sampai yang fresh graduate gitu kan, sampai yang mungkin anak kita. Nah itu sifatnya beda-beda. Betul, dan itu di situ ada semua di saya tuh. Jadi yang istilahnya umurnya jauh di atas saya sampai yang anak saya tuh. Nah itu kita harus bisa memahami, itu salah satu kendala, karena di situ kita harus bisa memilah-milah bagaimana sih saya harus bersikap dengan tim atau anak buah saya gitu, maksudnya dalam tanda kutip anak buah gitu, untuk orang yang lebih tua, karena dia tidak bisa diperlakukan tolong pak, kalau ini nggak bisa, tersinggung bisa ya dia ya bisa tersinggung, atau bagaimanapun walaupun kita pemimpin tapi secara usia dia lebih tua, pasti dia akan ada kesan bahwa kamu anak kecil. Nah di situ kita harus bisa memposisikan nih, jangan dianggap remeh gitu kan. Maksudnya saya layak loh di sini duduk sebagai generasi milenial, itu juga apa sih, gampang-gampang susah gitu kan. Mungkin saya nggak tahu ya, kalau dulu mungkin pada saat saya baru masuk kerja itu
attitude atau sopan santun itu sepertinya masih terjaga gitu. Tapi kalau sekarang berkurang. sepertinya berkurang gitu kan, sepertinya berkurang. Jadi tapi bagi mereka tuh sah-sah aja gitu kan. Cuma kita sebagai generasi X kali ya, generasi X itu agak menganggap ini anak kok kurang sopan ya, nah itu mungkin salah satu kendala yang kita itu. Jadi intinya kita harus bisa memilah-milah, harus bisa memahami karakter dan tidak bisa memposisikan hal yang sama untuk setiap SM, untuk setiap pegawai. Berarti kalau menurut dari cerita ibu ini lebih susah mana sih, yang tua apa yang muda nih kira-kira? Ya semuanya sama, plus Sama. minus ada. Plus minus ada. Nggak ada yang lebih Minusnya susah ya? Minusnya ada. Bahkan yang satu pantaran pun ada. Oh, gitu sepantaran kan. ada. Iya, satu angkatan, satu pantaran pun ada gitu. Tapi di situ ya memang harus dibutuhkan kreativitas kita, ya pendekatan kita tadi. Makanya sebagai pimpinan saya berusaha untuk memposisikan diri bukan sebagai bos, tapi sebagai leader tadi. Leader. Jadi istilahnya semua pegawai mempunyai porsi yang sama nih, ya kan? Kita ajak rundingan, kita terlibat di situ, istilahnya kita kalau berdiskusi juga, ayo gelar karpet ya gelaran lah di karpet, ayo gitu. Nggak harus bos itu harus duduk di atas, anak-anak di batu, enggak. Gitu. Misalnya seperti itu. Pernah ada yang kayak cekcok, aduh bacot gitu di pas lagi kerja? Kalau beda pendapat pasti ada. Kalau beda pendapat ada pasti. Cuma kan di situ gimana kita bisa menyikapi atau bisa mengarahkan perbedaan pendapat tadi biar tidak menjadi suatu konflik atau tidak menjadi suatu persetujuan yang lebih panjang lagi. Nah, kira-kira ada saran nggak nih dari ibu untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta atau orang-orang yang menonton video ini? Kira-kira? Ya pasti ya, sebagai mahasiswa yang merupakan calon generasi muda, calon pemimpin bangsa ini, saya berpesan jadilah pemuda yang berkarakter dan raihlah cita-cita setinggi yang kamu bisa raih. Karena dan nanti pada saat kalian mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi menjadi seorang pemimpin, jadilah leader yang baik dan bisa dijadikan role model atau contoh bagi orang-orang di sekeliling kita dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, negara, masyarakat. Mungkin itu aja. Oke. Sekian wawancara dari kami ya Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya nih Ibu. Nggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.